Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku Ganesandra, si arkeolog indie di Kitab Kala. Apa dari kalian ada yang main Mobile Legends? Lalu apakah kalian kemarin nonton kejuaraan dunia Mobile Legends M6 Championship yang diadakan di Malaysia? Adakah juga yang nonton opening seremoninya? Nah, jadi pada opening seremoninya ada salah satu caster atau host tuan rumah yang dia ini pakai kebaya, lalu dia memperkenalkan kebaya sebagai baju asli kebangsaannya, bangsa Malaysia saja. Penasaran dengan videonya? Ini kita lihat dulu. Okay, so I am actually wearing a kebaya. This is a Malaysia national costume. We actually have traditional Indonesian outfit. This is batik, bro. This is Indonesian, yes sir. Batik. I am actually. Nah, di video itu kebaya diakuinya sebagai baju nasional Malaysia. Nah, untungnya nggak diakuin batik juga ya. Karena tadi ada cowok yang jelasin kalau batik dari Indonesia itu namanya Mirko. Salah satu caster dari Indonesia yang kesana buat jadi bagian dari turnamen juga. Meskipun sudah mengklarifikasi kalau caster cewek tadi tidak berniat mengklaim bahwa kebaya adalah milik negara dia saja, dan dia beralasan bahwa baju model itu buat dia sangat lumrah dipakai di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan lainnya. Jadi menurut dia tidak mengklaim kebaya itu. Memang benar kalau kebaya juga dipakai di negara-negara yang dia sebutkan. Juga nantinya penetapan warisan budayanya juga meliputi negara-negara itu, termasuk Indonesia dan Malaysia. Jadi tidak hanya Malaysia saja. Kalau dicek di kolom komen TikTok sih banyak yang bilang, misal kayak Malaysia mah baju kurung itu loh dikenalin, kenapa jadi kebaya? Selalu saja mereka itu ya. Nah, terus ada yang balas komen, baju kurung aja punya Brunei nggak sih? Lalu dibahas lagi. Lalu yang punya mereka yang mana dong? Pantaslah mereka mencari-cari kebingungan. Diklaim, dan diklaim lagi. Ini mungkin juga pengingat bagi kita untuk semakin mengambil bagian dari pelestarian warisan budaya bernama kebaya ini. Kebaya bukan hanya milik Indonesia atau Malaysia saja, melainkan juga milik beberapa negara di Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Nah, syukur banget pada tanggal 4 Desember 2024 kemarin melalui sidang UNESCO di negara Paraguay, akhirnya kebaya diakui sebagai warisan budaya tak benda milik beberapa negara di Asia Tenggara. Berarti pernyataan caster cewek tadi memang untuk mencoba memvalidasi dan meyakinkan publik bahwa kebaya milik mereka. Ternyata ada ya yang kayak gini. Sepertinya kamu harus save video ini. Kalau besok ada klaim-klaim kayak gini, biar bisa bantu klaim balik ke mereka. Dan bagaimana cerita lengkap penetapan warisan budaya dunia berupa kebaya dari Indonesia ini? Ikuti pembahasannya di Cagar Budaya Dalam Berita hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Jadi pada tanggal 4 Desember 2024, dunia kembali mengakui kekayaan budaya Indonesia melalui pengakuan kebaya sebagai bagian dari daftar perwakilan warisan budaya tak benda UNESCO. Sebelumnya kemarin tanggal 3 Desember 2024, Reok Ponorogo ditetapkan juga sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Nah, sekarang giliran kebaya, hanya selisih sehari dari yang Reok Ponorogo. Dan videonya juga udah aku bahas di video yang ini. Keputusan ini diambil dalam sidang yang diselenggarakan di Paraguay
sebuah momen yang penting tentunya, dan menegaskan bahwa kebaya bukan sekedar busana, tapi juga simbol identitas. Sejarah dan keanekaragaman budaya Nusantara, kebaya yang dikenal sebagai pakaian tradisional wanita Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan bangsa ini. Busana ini telah digunakan selama berabad-abad, mencerminkan pengaruh berbagai budaya, mulai dari Melayu, Tiongkok, Arab, hingga Eropa. Meski awalnya dikenakan oleh kalangan bangsawan, kebaya lambat laut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tanpa memandang kelas sosial. Sejarah kebaya dapat ditelusuri kembali dari abad ke-15, ketika pakaian ini mulai dikenal di wilayah pesisir Jawa. Pada masa itu, kebaya dianggap sebagai busana resmi perempuan istana. Potongan kebaya pada masa awalnya sederhana, biasanya dipadukan dengan kain batik, songket, atau sarung. Seiring berjalannya waktu, kebaya mengalami berbagai modifikasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan selera masyarakat. Pada era kolonial, kebaya juga mendapatkan pengaruh dari gaya Eropa. Kehadiran bordir renda dan bahan seperti tule merupakan hasil dari interaksi budaya dengan bangsa Belanda. Kebaya encim misalnya, muncul sebagai perpaduan kebaya tradisional dengan gaya pakaian perempuan Tionghoa. Pada abad ke-20, kebaya mulai dikenakan dalam berbagai acara resmi dan informal, dari perayaan adat hingga kegiatan sehari-hari. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan kebudayaan yang luar biasa, termasuk dalam variasi kebaya. Di Jawa terdapat kebaya klasik yang biasanya dikenakan dengan kain batik. Sementara Bali memiliki kebaya berpotongan ketat yang sering dipakai dalam upacara adat. Di Sumatera, kebaya dipadukan dengan kain songket, menghasilkan perpaduan yang elegan dan mewah. Keberagaman ini mencerminkan bagaimana kebaya bukan hanya sekedar busana, tetapi juga medium untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan identitas lokal. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam pola bordir, jenis kain, maupun aksesoris yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebaya adalah simbol keberagaman yang mampu menyatukan berbagai suku dan kebudayaan di Indonesia. Pengakuan kebaya oleh UNESCO bukanlah proses yang instan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga komunitas pecinta kebaya. Pengajuan kebaya ke UNESCO dimulai beberapa tahun lalu dengan mengumpulkan berbagai data, penelitian, dan dokumentasi yang menunjukkan pentingnya kebaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam dalam mengajukan kebaya sebagai warisan budaya bersama. Kerjasama ini mencerminkan semangat persaudaraan dan pengakuan bahwa kebaya adalah bagian dari identitas budaya kawasan. Pada sidang UNESCO di Paraguay, delegasi Indonesia mempresentasikan kebaya sebagai warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai sejarah tapi juga relevansi dalam kehidupan modern. Kebaya dianggap sebagai simbol pemberdayaan perempuan, keberlanjutan budaya, dan jembatan antar generasi. Meskipun kebaya memiliki akar yang kuat dalam tradisi, busana ini tetap relevan dalam kehidupan modern. Banyak desainer Indonesia yang terus mengembangkan kebaya dengan sentuhan kontemporer, menjadikannya lebih fleksibel dan sesuai dengan gaya hidup masa kini. Kebaya modern seringkali menggunakan bahan yang lebih ringan dan nyaman, dengan desain yang lebih simpel namun tetap elegan. Nah, di sisi lain, kebaya juga menjadi simbol pemberdayaan perempuan, sebagai busana yang sering dikenakan dalam acara formal. Kebaya melambangkan keanggunan dan kekuatan perempuan Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, kebaya bahkan menjadi bagian dari diplomasi budaya. Maksudnya sering dikenakan oleh delegasi Indonesia dalam acara-acara internasional.
Meskipun kebaya telah mendapatkan pengakuan internasional, tantangan untuk melestarikannya ya tetap ada. Globalisasi dan perubahan gaya hidup seringkali membuat generasi muda kurang mengenal dan menghargai pakaian tradisional ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius untuk memperkenalkan kebaya kepada generasi milenial dan Gen Z. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Salah satu upaya pelestarian yang dapat dilakukan adalah melakukan pendidikan dan kampanye kebudayaan. Sekolah-sekolah dapat mengadakan hari khusus di mana siswa-siswi diwajibkan mengenakan kebaya. Sementara komunitas pecinta kebaya dapat menyelenggarakan festival dan pameran untuk mempromosikan busana ini. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mengagungkan atau menggaungkan kebaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Contoh seperti yang sering aku lihat yang terjadi di sekolah-sekolah di Yogyakarta, itu setiap bulan mereka ada hari khusus untuk anak-anak sekolah, pegawai negeri sipil, dan berbagai pejabat di lingkungan pemerintah yang punya hari khusus gitu untuk memakai kebaya atau pakaian tradisional dari Yogyakarta ini. Dengan masuknya kebaya dalam daftar perwakilan warisan budaya tak benda UNESCO, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikannya. Pengakuan ini bukan hanya penghargaan, tetapi juga pengingat akan pentingnya menghargai dan melestarikan kekayaan budaya bangsa. Kebaya ini tidak hanya menjadi milik Indonesia, tetapi juga dunia. Pengakuan ini membuka peluang untuk memperkenalkan kebaya kepada masyarakat internasional, menjadikannya bagian dari dialog budaya global. Melalui kebaya, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia tentang keindahan dan keberagaman budayanya. Ya, bisa dilihat tadi ya, antar daerah saja di Indonesia dia memiliki ragam ciri atau ragam khas dari kebaya yang berbeda-beda, tapi dengan bentuk yang sama atau dengan akar yang sama, yakni kebaya. Pengakuan kebaya oleh UNESCO adalah tonggak sejarah yang patut dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kebaya bukan hanya busana, tapi juga cerminan dari nilai leluhur, sejarah, dan identitas bangsa. Dengan menjaga dan melestarikan kebaya, kita tidak hanya menghormati warisan leluhur, tapi juga memberikan warisan berharga bagi generasi mendatang. Semoga kebaya terus menjadi simbol kebanggaan dan persatuan, mengingat kita akan kaya budaya yang tak ternilai harganya. Pengakuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk terus merawat dan mempromosikan kebaya sebagai bagian dari warisan budaya dunia dari Indonesia. Nah, itu saja Balakalah tentang penetapan kebaya sebagai warisan budaya bersama antar negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Jadi jelas ya, kebaya milik bersama untuk batik milik Indonesia. Dengan penetapan seperti ini, tidak ada lagi kalimat yang saling mengklaim karena sudah ada penetapannya. Mau saling pinjam budaya boleh, tapi jangan diakuin sefrontal itu juga. Begitu Balakalah, masih ada satu video lagi tentang aset budaya Indonesia yang diakui dunia baru-baru ini. Jadi subscribe dulu channel Kitab Kala buat tahu kalau aku update video berikutnya. Aku Ganesh Chandra, si arkeolog indie dari Kitab Kala, undur diri. Bye-bye.